Dia terangi jalan bersama kita dalam doa dan cinta. Setiap cerita, setiap jiwa bersama Ave Maria. Halo Putra Putri Maria, kita ketemu lagi di podcast Ave Maria, Love of Maria. Saat ini saya sedang berada di Biara Sultan Agung, Biara OSC, dan saya beruntung sekali bisa dapat kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Frater Patrick Orlando. Halo semuanya. Frater, apa kabar? Luar biasa. Terima kasih loh untuk waktu dan kesempatannya. Sama. Dan karena masih bulan Agustus, merdeka. Merdeka. Oh, ini sudah. Iya, dress code-nya makanya merah putih. Saya juga sering. Iya, saya. Oke, Frater, Iya. udah berapa lama tinggal di sini ya? Oh, saya penghuni baru, Bu. Saya Penghuni paling baru. baru di sini. Paling baru. Berarti per hari ini sekitar 3 minggu. Saya baru turun dari Pakistan. Nah, beruntung ya kita bisa dapat kesempatan ngobrol dengan Frater. Frater, boleh dong kita ngobrol-ngobrol. Iya. Gimana sih latar belakang Frater sehingga bisa jadi Frater saat ini? Kalau nggak salah, kebetulan saya follower dia udah lama nih. Udah berapa tahun yang lalu sebelum berjubah gitu ya. Kan Frater tuh setahu saya masuk seminari bukan dari SMA ya. Betul. Karena kan setahu kita kalau mau jadi Frater atau imam tuh kan biasanya seminari dari SMA. Betul. Karena kan saya tahu juga Frater kalau nggak salah udah sempat berkarir juga kan ya. Iya. Boleh dong cerita latar belakangnya sehingga betul-betul terpanggil ya, merasa terpilih dan terpanggil untuk jadi Frater OSC. Oke. Jadi ya untuk gambaran singkat aja, saya lahir di Salatiga. Oh, Salatiga. Ya, kota kecil di Jawa Tengah. Saya 2 bersaudara, saya punya adik laki-laki. Nah, saya lahir di Salatiga, dari TK, SD di Salatiga, lalu saat SMP, papa mama itu pindah ke Ambarawa. Oh, Ambarawa. Iya, Oke. jadi saya anak Gua Maria Group. Yang patungnya tinggi besar Betul, ya. betul. Iya. Nah, sejak SMP saya sudah nggak tinggal di rumah sama papa mama. Karena SMA saya pindah lagi, saya ngekos ke Semarang. Saya sekolah di SMA Polisi Loyola. Oke. Betul. Nah, setelah itu, panggilan saya tumbuh di Loyola. SMA berarti. SMA, itu turning point saya. Saya itu merasa ketika TK, SD, SMP itu orientasinya itu di drill untuk berprestasi secara akademik terus. Oh iya. Tapi ketika suatu saat di Loyola itu kami ada semboyan non scholes et vitae discimus, artinya belajar itu kurang lebih ya, belajar itu untuk hidup, bukan untuk sekedar mencari nilai, angka, rapot, ijazah dan sebagainya. Di situ saya mulai bertanya-tanya, hidup saya buat apa ya? Apa yang saya mau maknai untuk hidup saya? Gitu. Nah, terus kebetulan ada suatu momen saat itu kami itu di kelas 2 itu ada ekskursi namanya. Kami dikirim untuk ada yang di panti jompo, ada yang di panti asuhan. Nah, saya itu dapatnya di panti cacat ganda. Jadi keterbelakangan fisik dan keterbelakangan mental. Disabilitas. Betul. Dan itu usianya beragam sampai yang upa-upa sekalipun. Di situ teman-teman itu mungkin yang sehari 2 hari pada nangis, ada yang minta pulang dan sebagainya. Saya betah sekali 1 minggu di situ. Saya betul. Saya bahkan tidur satu ranjang dengan mereka, terus memandikan mereka, menyuapi mereka, membersihkan kotoran mereka. Gitu. Dari situ saya kok merasa ada kebahagiaan yang belum pernah saya alami gitu. Kebahagiaan yang lebih dalam. Sedalam apa? Sedalam ini, Bu. Kalau saya renungkan, setiap kita misalkan beli HP baru atau beli jam baru itu senang-senang. Tapi setelah seminggu, 2 minggu biasa saja. Ya Bu ya, itu merasakan juga ya. Akhirnya ya hanya sekedar fungsi. Oh, itu fungsinya sekarang ini HP gitu. Nah, tapi kalau untuk pengalaman-pengalaman seperti ini, saya ketika merecall memori mengingat itu lagi merasakan sukacita. Saya merasa kebahagiaan yang ini deh yang saya cari gitu, sesuatu yang lebih dalam. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ya joy gitu. Oh. Happy.
Nah, lalu itu udah mulai tuh Bu, saya merasa di situ saya merasa Tuhan berkata dalam hati saya, Patrick, tuh di luar sana banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan kehadiranmu. Kehadiranmu secara fisik bukan soal kehadiran secara material misalnya. Mau nggak kamu ikut aku? Itu bagi saya suatu penawaran yang sangat berharga. Dipanggil. Di situ, kemudian. Lalu saya coba sampaikan ke Bruder kepala sekolah, kebetulan sudah seperti papa saya sendiri, almarhum Bruder sendiri. Gitu. Dia memang sering mendampingi saya, karena saya dulu juga banyak pengolahan luka batin dengan orang tua gitu sebagainya. Kita rata-rata semua dari kita punya itu. Gitu. Dan Bruder berhasil untuk mengolah itu, Bu. Nah, suatu hari Bruder bilang, Trik, tahu nggak kenapa kok saya concern sama kamu? Karena saya melihat diri saya di kamu, diri saya yang masa lalu. Dan itu salah satu tujuan saya ketika saya punya unfinished bisnis dengan papa saya di masa lalu. Lalu saya jadi punya tujuan hidup generasi selanjutnya sebisa mungkin harus menyelesaikan selagi mereka masih ada orang tuanya. Gitu. Dan di situ saya mikir, oh hebat ya Bu ya, dari luka di masa lalu bisa menjadi sebuah tujuan hidup baru. Bruder memaknai hidupnya dengan seperti itu. Lalu saya kembali bertanya ke saya, makna hidup saya gitu. Nah, ternyata ketika saya mengalami dinamika pelayanan atau mempersembahkan hidup saya untuk orang lain, di situ saya merasa hidup saya bermakna ya. Dan saya melihat, oh kayaknya hidup pembiaran ini salah satu opsi pilihan yang cocok untuk saya untuk hari itu. Lalu saya sampaikanlah ke papa dan mama 2013 waktu itu saya masih ingat. Pak Ahmad, nanti lulus SMA saya mau jadi romo. Kebayang Bu kurang lebih. Saya keluarga Tionghoa, Ibu pasti paham, biasanya keluarga Tionghoa itu ada orientasinya meneruskan usaha keluarga, garis keturunan. Apalagi saya itu cucu dalam opa pertama. Kakak adiknya papa perempuan, jadi yang menurunkan marga opa itu papa terus saya. Jadi saya cukup mengerti kenapa keluarga agak berat. Jadi pertama kali saya sampaikan itu shock mereka. Anakku mau masuk, biar jadi romo. Tidak. Terus mereka berharapkan saya kuliah. Mereka ada harapan saya, mereka ingin mengantar saya sarjana. Terus saya sampaikanlah ke Bruder dan Romo di Swiss itu. Gimana, Bruder? Mau ini orang tua ingin saya kuliah dulu. Oh nggak apa-apa kuliah aja, kalau memang panggilanmu nggak akan kemana. Itulah mengapa saya akhirnya sampai ke Bandung kuliah di Universitas Parahiana. Universitas Ngambil apa jurusan? Teknik arsitektur. Arsitek pula. Iya. Oke. Kebetulan waktu lihat di rapot itu nilai tertinggi saya itu 2. Satu menggambar teknik, kedua agama Katolik. Tidak salah berarti. Betul. Ketiga sama seni. Oh, ada seni ya. Ya, jadi saya merasa wah kok menarik kalau saya kuliah arsitek. Saat itu cari-cari tahu ya, salah satu yang terbaik bahkan boleh se-Asia Tenggara Unpad. Di situ aja diterima dan saya sebetulnya mengejar paduan suaranya karena saya juga nyanyi. Oh iya, paduan terkenal ya. Jadi saya dapat arsiteknya, dapat bahasanya. Itu yang mengantar saya akhirnya sampai ke Bandung. Setelah itu kuliah di Bandung. Nah, tahun 2015 sampai 2018 ini saya tanpa pembimbing rohani Bu. Tapi saya tetap mau lakukan saya sendiri. Itu mahasiswa ya, statusnya mahasiswa ya. Saya kuliah arsitek, saya fokus sama paduan suara. Hidup saya dipenuhi gitu. Tapi pergumulan panggilan itu tetap ada. Sampai akhirnya 2018 saya mulai mengenal Ordo Salib Suci. Gitu. Secara bersamaan, dosen arsitek saya mengenalkan saya pada Pastor Rudi yang kebetulan arsitek Unpad juga dari Salatiga juga. Punya di Batista. Lalu
saya juga aktif sebagai pemazmur di katedral. Oh iya, Nah, iya betul. gitu. Dulu memang pelayanan dulu ya di Iya. katedral. Di Laurentius saya juga sekitar 2016-2017 itu bantu kurnya Ah, untuk pengajaran usia. Dan iya. Lalu gitu. bisa Terus dari situ saya mulai apa namanya? Tadinya kan saya SMA itu Iswit ya, Mm-mm. terus di sini ODC. Nah saya ada opsi Mm-mm. apakah saya mau Yesuit atau mau ODC. Tapi panggilan itu yang jelas tetap. Mm-mm. Dan lulus kuliah 2000, saya sudah lahir 2019, ini sudah 2020 Februari. Saya sampaikan ke papa mama, saya tetap mau masuk biara. Wah itu Rame lagi nih. rame lagi, lebih ribut tuh, Iya. udah kayak kapal pecah. Karena sudah lulus gitu kan. Betul. Rupanya ada harapan visi dikirim ke Bandung, nanti kita tahu paman Inggris. Gitu. Oh, ya Sunda kan garis ya. Iya. Ternyata tidak ya. Kecantolnya kecantol bu. Tapi Bunda. ininya lebih. Lebih garis day. Artinya ya pengalaman dekat dengan teman-teman Bromo cukup banyak. Iya. Tapi saya tahu prioritas utama saya tetap panggilan saya. Akhirnya saya sampaikan ke bapak mama saya tetap akan ke biara. Tapi akhirnya saya saat ini memutuskan ke OEC karena salah satunya saya jatuh cinta dengan OVC-nya, ibadat hariannya. Yang nanti akan saya cerita itu kisahnya dengan lagu Salve Regina. Oke. Nah, singkatnya saya sampaikan saya mau masuk biara, mereka belum siap lagi. Iya. Mereka cukup desperate saat itu, cukup putus asa. Intinya untuk terakhir kalinya mereka memohon agar saya mau kerja di Tuhan. Oh, kerja dulu. Kerja dulu. Terus jadi saya ikuti kemauan mereka. 1 tahun saya freelance arsitek, saya sempat bangun bantu suster SCMJ di Jogja untuk membangun general mereka. Lalu saya sempat membantu Pratista untuk mendesain lapangan yang ada di bawah itu. Oh. Dan lalu 2 tahun terakhirnya saya kebetulan punya papa mama angkat juga. Nah, saya bantu mereka mengelola perusahaan mereka. Di Bandung? Di Semarang. Oh di Semarang, oke. Dan setelah 3 tahun, jadi total dari 2013 sampai 2023 itu ya, Iya. 10 tahun, terus saya tetap menyampaikan untuk masuk biara. Kenapa dulu waktu lulus SMA nggak ngotot untuk langsung masuk biara? Karena dulu itu harus ada surat dari orang tua. Iya. Betul. Tapi setelah apa yang saya alami, mungkin OEC sudah ada beberapa perubahan kebijakan, akhirnya sudah saat saya masuk tidak pakai surat orang tua, karena saya sudah usianya sudah dewasa, bisa menentukan pilihan hidup saya Pilihan sendiri, iya. hidup. Lalu peneguhannya kalau nggak salah kan Frater waktu itu tahun berapa ya yang Frater pas ziarah ke Lourdes itu? Ingat nggak dulu kan saya pernah DM nitip doa, jadi Frater ini pernah ziarah kalau salah ke Lourdes. Betul, kita kan berteman di Instagram. Dia pasti Patrick waktu itu kan nitip doa dong, nitip doa. Ya kan pernah nitip doa. Nah itu gimana ceritanya, coba cerita dong. Ziarah ke Lourdes kan ya kalau salah ya? Betul, saya masuk biara Juli 2023 Bu. Berarti saya pertama ke Fatima dulu. Itu di November 2022. Iya, sebelum masuk biara ya itu ya. November 2022 ke Fatima, lalu Juli 2023 ke Lourdes. Oke. 2 kali saya. Sempat ziarah dulu. Betul. Nah memang saat itu saya merasa gini, saya waktu itu memang buka polling ya Bu ya untuk formulir siapa yang mau titip doa. Iya. Dan ternyata ratusan itu loh. Wah dari IG saya tuh masuk terus. Karena saya berpikir gini, mungkin ya banyak di antara kita yang sebetulnya pengen sekali ziarah ke Lourdes, ke Fatima, ketemu Bunda Maria di sana dan sebagainya. Tapi mungkin kesempatan itu belum. Iya. Nah dengan saya yang berkesempatan pergi ke sana, harapan saya minimal dengan saya membuka kesempatan saudara-saudari titip doa, minimal doanya mereka sudah nyampe dulu. Iya. Dan Saya doanya udah nyampe, orangnya belum nyampe ke sana. Nanti Semoga. doain ya, doain. Jadi itu betul, saya bikin form, saya tulis atas nama siapa, intensinya apa, saya bacakan satu-satu. Jadi saya meluangkan waktu berjam-jam. Memang kebetulan saya nggak ikut tur, jadi saya ngatur waktu sendiri kan. Saya lebih Sama Frater ditulisin. ditulis satu-satu. Oh, waduh, thank you. Sama-sama. Lupa sih doanya juga.
sih kayak dapat terwujud gitu. Saya juga nggak ingat, tapi jelas saya waktu itu bilang bahwa saudara-saudari yang jelas ini konfidensial, pasti berhenti di saya. Iya. Saya ini bukan paksaan, ini juga rela. Ya kalau memang percaya dengan saya silakan, silakan saya. Karena pasti kan saya baca doanya. Iya. Tapi yang menarik Bu, nah ini mulai masuk dari itu ya. Ini salah satu pengalaman spiritual saya. Ketika saya membacakan doa-doa itu, saya nggak sekedar semacam lektor yang sekedar mendaraskan. Gitu. Saya dalam meditasi, saya membayangkan si orang bersangkutan yang memohon doa kepada saya membayangkan saya mengalami kebersatuan dengan dia, jadi saya memposisikan diri sebagai dia. Jadi ketika saya membacakan intensi doanya itu sebagai dia sebetulnya. Dan semoga harapannya ada koneksi hati ke hati dengan yang bersangkutan. Dan yang mengharukan bagi saya ketika ada yang bahkan belum saya sempat pulang ke Indonesia, belum sampai pulang ke Indonesia, ada yang DM gitu, terima kasih ya sudah terkabul doanya gitu. Oh saya nangis Bu, saya nangis bukan karena kehebatan saya berdoa, tapi kemurahan hati Bunda luar biasa. Secepat itu. Karena kita nggak nyangka itu. Ada orang juga kesaksian Novena belum sampai 9 kali dari tahun kedua. Walaupun kontradiksi lawan ya juga ada yang merasa sudah 9 kali. Nah ini yang mau Brother sampaikan bahwa kita harus selalu ingat bahwa waktu kita dan waktu Tuhan itu belum tentu sama. Dan kita kan doa bukan untuk mengatur mereka. Iya betul. Jadi memberi kekuatan. Gitu. Nah saya itu sangat suka sama lagu Salve Regina. Ya kalau saudara-saudari ingat. Kemarin saat Paus kunjungan ke Indonesia tahun lalu kan di paroki di lingkungan diminta untuk latihan lagu Salve Regina yang kita nyanyikan bersama di GBK di akhir misa. Jadi Salve Regina itu adalah antifon Maria yang memang sudah populer familiar dinyanyikan oleh para biarawan-biarawati. Biasanya kami itu sebelum tidur malam itu ada ibadat completorium namanya. Ibadat penutup hari setelah aktivitas harian. Nah di dalam completorium itu ditutup lagi dengan antifon Maria ini. Antifon Marianya itu ada macam-macam sebetulnya, ada Regina Coeli dan sebagainya. Tapi yang paling umum itu Salve Regina. Nah saya merasa memiliki kedekatan tersendiri dengan Bunda Maria itu melalui lagu ini. Kalau pernah nyanyikan sedikit ya. Salve Regina, Mater Misericordiae, salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, Vita dulcedo, et spes nostra salve, hidup hiburan dan harapan kami. A te clamamos, exules videre. Kami semua memanjatkan permohonan, a te suspiramos, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Kami amat susah, mengeluh mengesah, dalam lembah duka ini. Hanya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putera-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Nah, lagu ini luar biasa. Lagu ini kami nyanyikan hampir setiap malam. Dan saya merasa mendapat peneguhan karena kita tuh kan merasa hari-hari kita berat, menjenuhkan, banyak beban yang kita ngerasain kapan selesainya ya Tuhan, ngadu ke Bunda Maria kayak ke mama sendiri. Nah itu tadi kan di dalam lagunya, Bunda kami ini amat susah gitu, mengeluh mengesah dalam lembah duka, tolong pertemukan kami dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Saya merasa setiap kali menyanyikan lagu itu saya mendapat kekuatan lagi gitu.
Jadi betul bahwa doa itu kayak orang makan Bu ya. Orang katanya kan, kenapa sih harus ngaku dosa terus? Misalkan kalau bilang ngaku dosa biasa, itu sama kayak juga orang kalau habis makan juga udah kenyang lapar lagi ya. Iya. Doa juga gitu saya rasa ya. Kita perlu nutrisi rohani. Nah bagi saya harus Regina ini bagi saya. Bahkan kenapa saya ke OSC salah satunya itu karena ketika baik saya di katedral maupun di Pratista, kebetulan Romo-Romo ini mengenalkan saya, mengajarkan saya lagu ini. Dan begitu dengar lagunya saya langsung nyantel Bu. Langsung. Iya, padahal saya juga nggak sih masalah dia sebagainya. Nah, yang mengharukan lagi ketika saya keluar di Fatima, ternyata di sana dikumandangkan lagu ini oleh seluruh umat di seluruh dari penjuru dunia. Iya, menyanyikan itu. Dan ternyata justru malah orang-orang sana beberapa malah nggak hafal, nggak tahu itu. Jadi mereka ketika mungkin lihat saya masih orang Asia gitu, kok bisa ikut nyanyi lagu itu gitu. Tapi indah sih lagunya gitu ya. Saya nggak bisa menahannya, maka saya bayang misalnya di tempat di sana di Londres gitu bisa, dan frater suaranya keren banget ya pasti. Menggetarkan. Disitulah ininya ya. Berarti Salve Regina itu berawal dari sana, terkoneksi dengan OSC karena OSC ada pendarasan lagu. Iya, karena kami Ordo Kanonik Regulier, salah satu tugas utama kami adalah visi mendoakan dunia. Kami para biarawan itu kan ada doa yang pagi, siang, sore, malam gitu. Brevier ya? Ya, Brevier. Nah, karena saya berdinamika dengan para pastor baik yang di biara Pratista maupun di katedral, saya sangat merasa familiar dengan lagu Salve Regina ini, terus semakin membuat saya semakin cinta sama Bunda Maria, semakin meneguhkan panggilan saya juga. Wah luar biasa ya. Memang terakhir saya tuh baru nyadar gitu tentang Salve Regina ini kemarin di Karmel. Kan di Karmel tuh kalau kita udah masuk ke gereja, sebelah kiri kan ada patung Bunda Maria yang Karmelit. Di situ terus ada kayak kotak untuk memasukkan doa, wujud doa. Nah di situ toto dipasang kayak ada poster kecil Salve Regina gitu. Terus saya pikir apa ya, kok tiba-tiba kayak yang ini saya foto. Karena pernah dengar tapi kayak yang cuman lewat-lewat aja. Baru kali itu kayak yang apa ini kok Salve Regina. Lalu kan biasalah ya posting di IG, nyari tuh lagunya gitu, back soundnya. Yang pas denger tuh, ih kok kayaknya enak gitu. Kayak yang gimana gitu, punya ada rasa yang beda aja gitu. Karena kan biasa ngedengarnya lagu Ave Maria, terus Ave Maria. Kemarin tuh Salve Regina. Lalu kontak frater, ketika frater ngomong ini, saya mau nyanyi lagu Salve Regina. Kebenaran banget, iya makanya bilang, oh mungkin itu kali ya. Oh iya, jadi itu sebelum kita kontak kan? Sebelum. Di luar skenario. Iya makanya kebetulan frater bisa ngomong, saya mau bahas tentang Salve Regina gitu. Iya. Baru kemarin saya lihat gitu, dan baru dengar gitu lagunya tuh yang memang ada rasa yang berbeda ya kan. Kalau Ave Maria udah cukup familiar lah ya. Iya. Salve Regina ini memang artinya tuh apa ya? Salam ya Ratu. Salam ya Ratu. Ada di puji syukur. Kalau Ave Maria? Ave Maria. Salam Maria ya, Salam Maria. Itu doa Salam Maria itu bahasa Latin. Menarik ya. Kayaknya ini perlu dikupas juga ya, kita kekayaan yang maksudnya Bunda Maria itu memang julukannya kan Ratu. Kemarin kita baru ngomongin Ratu ya, Bunda Maria Ratu kan ya. Luar biasa. Terima kasih loh Frater untuk sharingnya. Nah, berarti Frater tuh sekarang belum dihabiskan ya? Sekarang ini tahun keberapa nih? Saya untuk usia biaranya masuk tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi setelah selesai usia 2 tahun, terus saya ini kalau perdana kan, ini saya sekolah tingkat 4 tahun. 4 tahun. Berarti 2 tahun. Sampai S1 filsafat kan, setelah itu orientasi pastoral 1 tahun, terus S2 teologi 2 tahun, terus masih orientasi pastoral 1 tahun lagi, itu diakonat, terus tak bisa. Sekitar jadi total 10 tahun jadi imam itu, dan saya baru masuk tahun ketiga sekarang, masih 7 tahun. Semangat ya. Kita doakan ya, Frater Patrick tetap setia atas panggilannya, dan 7 tahun lagi tampisan ya. Amin. Pasti tampisan ya. Kita barengi dia
7 tahun ini doa terus ya nanti juga lah gitu ya, kalau udah jadi imam kan terus berkarya ya, dan biar Putra Putri Maria kita akan menjadi saksi Brother Patrick nanti salah satu imam yang sudah dipilih oleh Bunda Maria untuk menjadi putranya, untuk terus berkarya dan menjadi gembala untuk kita semua. Brother Patrick, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya, dan Putra Putri Maria sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Dadah. Menyanyikan lagu penghobi